Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan pagi hari ini, tanggal 1 Juni 2020. Perenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes 19 ayat 26. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Apa maksudnya ini? Seperti yang kita ketahui bahwa Maria adalah ibu Yesus. Jika kita pernah membaca kisah kelahiran Yesus, maka kita akan sangat mengerti betapa berat beban yang harus ditanggung Maria ketika ia memutuskan untuk mau menjadi ibu Yesus. Ia yang saat itu masih perawan dan masih dalam status bertunangan dengan Yusuf, harus hamil dan mengandung Yesus. Ia harus melahirkan Yesus di dalam palungan karena tidak mendapatkan tempat penginapan. Maria pun menjalankan tugas sebagai ibu Yesus hingga akhirnya Yesus pun disalibkan. Bayangkan bagaimana perasaan Maria yang mungkin sebelumnya bangga menjadi ibu dari Sang Mesias, tetapi justru ia harus melihat anaknya sendiri tergantung di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di dekat salib Yesus. Injil Yohanes hari ini mengatakan bahwa Maria ibu Yesus juga berdiri dekat dengan salib Yesus bersama-sama dengan Maria Magdalena, bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Dalam ayat lain, justru disebutkan orang-orang lain yang mengenal dekat Yesus justru berdiri jauh dari salib. Kita percaya, pasti Maria ibu Yesus melihat segala penderitaan Yesus, bahkan luka-luka dan darah pada tangan dan kakinya, serta luka akibat mahkota duri di kepalanya. Maria ibu Yesus pastilah tidak tahan melihat penderitaan anaknya itu. Tetapi karena ia tahu bahwa Yesus memang harus mati, maka ia pun menahan segala sesuatunya. Bagaimanakah perasaan hati seorang ibu yang melahirkan anaknya, dan dia sendiri melihat dengan mata kepalanya penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak kita melihat penderitaan ibu-ibu melihat anaknya yang menjadi bulan-bulanan atau dibuli oleh teman-temannya. Hati ibu pasti tertusuk sedih, perih, tak kuasa melihat anaknya dibuli. Naluri hati seorang ibu pasti akan menjerit. Bagaimana pula kita melihat anaknya yang dilahirkan menjadi seorang penjahat, narkoba, bahkan bandar narkoba. Inilah yang harus dialami seorang ibu. Baik senang, susah, derita, melihat buah hatinya yang mengalami penderitaan. Tapi sejahat apapun anaknya, hati ibu penuh kasih, selalu mendampingi anaknya. Bahkan nama anaknya selalu terlukis di dalam doanya. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang anak terhadap ibu kita yang begitu mengasihi kita? Adakah kita juga berdoa untuk ibu kita? Kapan terakhir kita mendoakan ibu kita?
Kasih seorang ibu tak mungkin dapat dibalas oleh anaknya. Pengorbanan ibu sangat besar dan luar biasa. Walaupun harus penuh derita, namun ibu tak pernah berhenti mengasihi anaknya. Begitulah Bunda Maria, saudara-saudaraku yang terkasih. Dia sedih, perih melihat anaknya yang dikasihi mengalami siksaan demikian rupa. Naluri seorang ibu dalam hatinya tak dapat jauh dari anaknya. Yesus tahu apa yang ada di pikiran Maria ibunya. Yesus tahu bahwa secara manusia jasmani ia mungkin sudah tidak dapat lagi membantu ibunya, karena ia memang harus mati demi menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Yesus pun melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkata kepadanya, "Ibu, inilah anakmu," agar menjadikan Yohanes menjadi anaknya, menggantikan dirinya sendiri. Ayat 26b. Di sisi lain, ia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Ayat 27a. Alkitab mengatakan bahwa sejak saat itu Yohanes pun menerima Maria ibu Yesus di dalam rumahnya. Dengan kata lain, sejak saat itu Maria ibu Yesus menjadi ibu juga bagi Yohanes, dan Yohanes pun menjadikan Maria sebagai ibunya. Sejak itu, Maria hidup bersama anaknya yang ditunjuk oleh Yesus. Dan Maria selalu bersama-sama anaknya, juga para murid yang lain. Bersama bersatu sehati berdoa di suatu ruangan. Mereka berkumpul bersatu berdoa sambil menantikan penolong yang dijanjikan Yesus. Hingga tepat 10 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, 50 hari kematian Yesus, janji itu digenapi. Saat mereka berkumpul berdoa, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan Pentakosta, gereja awal, gereja pertama. Maria selalu mendampingi para murid. Maria pun mendampingi saat pencurahan. Dan sehari setelah Pentakosta, yakni lahirnya gereja oleh karunia Roh Kudus, hari ini gereja Katolik merayakan Ibu Maria sebagai Bunda Gereja. Maria selalu mengiringi perjalanan gereja, yakni persekutuan umat Allah yang percaya kepada Yesus. Bersama Maria, para murid menantikan Roh Kudus yang dicurahkan kepada gereja. Mereka dibimbing Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di mana saja mereka diutus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes mewakili kita semua, gereja yang sedang berziarah. Kita diserahkan kepada Maria sebagai ibu beriman. Sampai saat ini pun, Maria sebagai ibu masih tetap menemani kita dalam perjalanan ini. Maka selayaknya lah kita memberi hormat kepada Maria sebagai ibu kita, ibu gereja. Tapi ingat, bukan menyembah. Sekali lagi, perlu saya tekankan di sini bahwa kita bukan menyembah Maria, tetapi menghormati Maria sebagai ibu, seperti halnya kita pun menghormati ibu kita. Kalau Hawa dalam perjanjian lama jatuh dalam dosa, namun Hawa perjanjian baru ini menolong kita menuju kepada keselamatan bersama putranya Yesus Kristus. Maka selayaknya lah kita bersyukur mempunyai ibu seperti Maria. Dia adalah teladan kesetiaan iman bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menunjukkan Maria bundamu menjadi bunda kami. Dan biarlah Bunda Maria boleh selalu menyertai di dalam doa-doanya bagi kami yang masih berziarah menuju keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja.